Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih menjelaskan mengenai lembaga keuangan non-bank atau lembaga non-depository terkait pegadaian. Pengertian dan perkembangan pegadaian Indonesia. Pada dasarnya istilah pegadaian berasal dari kata gadai, di mana menurut KBBI, gadai merupakan meminjam uang dalam batasan waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut akan menjadi hak yang memberikan pinjaman. Sedangkan menurut Undang-Undang Perdata Pasal 1150, gadai mempunyai arti hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Jadi kesimpulannya, pegadaian adalah tempat dilakukannya kegiatan gadai. Nah, perkembangan pegadaian di Indonesia bisa dilihat di sini ya, dimana mulai berkembang sejak pada zaman Belanda, yaitu pada waktu itu ada VOC, itu sudah didirikan, di situ sudah mulai dikenal adanya pegadaian. Nah, di situ VOC mendirikan Bank Van Lening ya. Kemudian masuk kekuasaan Inggris, di mana menetapkan sistem Licenties-Stelsel, kemudian diganti dengan Patstelsel. Kemudian pada masa kekuasaan Belanda kembali sistem Patstelsel masih dipertahankan. Kemudian Belanda sampai mengeluarkan Statsbal. Kemudian setelah itu Indonesia merdeka, pegadaian beberapa kali berubah status dari perusahaan negara menjadi perusahaan jawatan, dan saat ini menjadi perusahaan umum atau perum sampai sekarang. Tugas pokok dan tujuan pegadaian berdasarkan nomor Cap 39 MK 61/1971 tanggal 20 Januari 1970 bahwa tugasnya adalah 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada petani dan lain-lainnya. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar atau praktek riba. Yang ketiga, menyalurkan kredit yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, membina pola perkreditan supaya terarah dan bermanfaat. Tujuan dari perum pegadaian menurut aturan tersebut yaitu melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah di bidang perekonomian, mencegah timbulnya praktek ijon atau riba. Kegiatan usaha dari pegadaian sendiri atau perum pegadaian, yang pertama adalah layanan gadai, yang kedua adalah layanan syariah, yang ketiga adalah layanan emas. Untuk layanan gadai di sini merupakan layanan yang berdasarkan hukum gadai, di mana gadai merupakan kredit jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dana yang dipenuhi saat itu juga, di mana kredit jangka pendek ini dinamakan dengan kredit cepat aman. Untuk dapat memperolehnya, masyarakat hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan atau barang-barang berharga lainnya. Kemudian ada layanan syariah, ada rahen, yaitu jasa gadai yang berprinsip pada prinsip syariah. Kemudian ada arum, yaitu pembiayaan mikro kecil berprinsip syariah. Kemudian ada amanah, yaitu pembiayaan kepemilikan berkendaraan motor bagi karyawan. Kemudian ada layanan emas, ada mulia, yaitu memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dengan prinsip syariah. Kemudian ada galeri 24, yaitu layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai dan angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu yang lebih fleksibel. Galeri 24 ini bukan hanya menjual logam mulia, tetapi juga menjual perhiasan-perhiasan yang memiliki kualitas yang tinggi. Selain itu juga ada layanan fidusia, yaitu layanan penagihan hak kepemilikan benda, namun hak kepemilikan itu masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Jadi kayak penagihan atas mungkin kredit yang macet dan lain-lainnya. Jadi layanan fidusia itu banyak ya, nanti bisa dicek. Selanjutnya mengenai barang jaminan. Untuk layanan yang lain sebenarnya ada banyak, ada jasa titip, ada jasa taksiran, ada jasa investa, dan lain-lainnya. Untuk barang jaminan, itu barang yang memang menjadi jaminan dalam sistem gadai, di mana
Barang jaminan di sini diterima atas prinsip bahwa barang tersebut memang adalah barang yang bergerak, seperti perhiasan, elektronik, kendaraan, barang rumah tangga, mesin, tekstil, barang lainnya yang bernilai. Kemudian sumber pendanaan dari Pegadaian. Di sini tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan ya, tapi diperbolehkan menghimpun dana dengan cara yaitu pertama modal sendiri, yang kedua adalah penyertaan modal pemerintah dari pemerintah, kemudian pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia, pinjaman jangka panjang dari kredit likuiditas Bank Indonesia, kemudian pinjaman dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Kemudian layanan-layanan lain yang ada ya, tadi sudah ada layanan fidusia, layanan jasa titip lain, jasa taksiran, Rusya, layanan palikrama. Itu bisa dicek di Google ya, di referensi lain, banyak sekali penjelasannya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman. Di sini ada 2 gambar ya, prosedur pinjaman dan prosedur pelunasan pinjaman. Untuk prosedur pinjaman yaitu dengan cara calon datang langsung ke loket penaksiran dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Kemudian barang jaminan diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya berdasarkan taksiran yang sudah ditetapkan jumlah uang pinjamannya. Jadi AB tadi sudah, kemudian yang ke C, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa adanya potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi. Itu tadi tahap untuk melakukan prosedur pinjaman. Selanjutnya itu tahap prosedur pelunasan pinjaman, yaitu caranya nasabah membayar kembali uang pinjaman nasabah membayar kembali uang pinjaman dan sewa modal atau bunganya langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai. Yang B selanjutnya, barang dikeluarkan dari gudang oleh petugas penyimpanan barang jaminan. Kemudian yang C, barang jaminan tadi tersebut yang digadaikan tadi akan dikembalikan ke